Tas kayak gini, ini tasnya unik sekali dan sangat natural ya. Jadi khas dari Kaisa itu kan produknya natural. Jadi ini seperti ini, jadi nanti akan diberikan seperti ini. Dan di dalamnya itu ada 2 produk, yaitu lunchbox untuk mereka bekal, dan ini adalah produk dari Kayu Jati dengan logo BRI. Gitu. Seperti ini. Oke. Saya Nur Vinayati, biasa dipanggil Vina. Saya pemilik dari brand Greenbell dan Kaisei. Greenbell sudah saya dirikan sejak 2017 dan Kaisei sudah saya dirikan sejak 2021, jadi belum lama sih. Oke, jadi mulanya itu dulu saya pernah setelah kuliah, ya kuliah itu dapat satu pendanaan untuk membuat produk yang namanya boneka poti. Waktu itu bikin boneka poti, setelah menikah bikin boneka poti. Kemudian dia berkembang ya, lumayan kalau boneka poti, boneka bisa tumbuh tanaman. Nah, saya proses belajar untuk bagaimana caranya mencari pasar yang tepat. Akhirnya waktu itu berkembang tahun 2017 saya membuat satu brand namanya Greenbell, dimana waktu itu permasalahan yang saya hadapi dalam membuat boneka poti adalah saya kehilangan sistem reseller tuh udah nggak orang bisa mencari di marketplace dengan mudah. Jadi kita udah nggak bisa menggapai pasar cari reseller, tapi si pembelinya langsung ke marketplace. Ya itu kesalahannya, tapi kita nggak bisa jual cuma satu biji gitu, kayak capek. Kalau buat saya ruhnya nggak jual satuan. Gimana caranya saya bisa menjual produk sekali banyak gitu ya. Itu kuncinya, gimana bukan reseller tapi orang langsung dia beli banyak. Akhirnya waktu itu saya membuat produk di mana boneka poti itu bisa dijual untuk souvenir ulang tahun, karena kan kalau ulang tahun dia nggak belinya satu kan, langsung banyak. Nah itu salah satu solusi gimana saya bisa menjual langsung banyak. Dari situ saya terinspirasi untuk membuat brand, yang belinya banyak apa ya, ulang tahun cuma sedikit, yang banyak itu nikahan. Yaudah yuk kita coba untuk bikin souvenir nikahan, karena saya mau cari yang produknya massal, banyak. Akhirnya bikin brand namanya Greenbell, yaitu untuk fokus untuk jual souvenir nikahan. Saya fokus waktu itu cari pasarnya dulu, apa yang dibutuhin orang, yaitu souvenir pernikahan, baru nyari produknya. Produknya apa? Kalau produk itu gampang sebenarnya, tinggal cari aja. Indonesia itu kaya sama pengrajin di mana aja bisa, yang penting pasarnya gitu. Kita yang nguasain pasarnya, maksudnya kita yang mencari pasarnya. Akhirnya saya bekerja sama dengan petani kaktus di Lembang yang sampai sekarang bermitra udah hampir 6 tahun. Itu dengan Greenbell itu. Kemudian di tahun 2021 sempat goyang tuh, karena kan pandemi, pernikahan udah nggak ada tuh karena dilarang. Yang orang pesannya sampai ratusan sampai ribuan, waktu itu sempat kita juga ada yang 1.200 dikirim ke Kalimantan, itu nggak jadi. Akhirnya gimana caranya berpikir bisa menjual juga dengan barang yang dibutuhin pada saat itu. Saat itu orang karena keterbatasan mereka mengirim-ngirim kado ke orang lain, bentuknya misalnya nikah, mereka nggak datang, ya nikah gimana ya caranya, ada solusi nggak nikah, mereka ngirim kado untuk yang nikah gitu kan. Jadi akhirnya bikinlah kado pernikahan di Greenbell, jualannya kado nikahan. Nah kado nikahan kan satu aja jualnya, kok satu lama lagi. Saya mikir lagi nih gimana yang butuh produknya untuk produk yang sama, yaitu adalah perusahaan. Bagaimana caranya kita bisa menjual ke perusahaan? Berpikir ke situ, kita nggak berpikir ke produk apa gitu ya. Ya udah, dengan ada kekuatan yang kami punya,
dari dulu, dari awal Boneka Poti, Green Bell itu fokusnya ke produk-produk natural itu. Jadi kita jual produk-produk natural. Nah itulah sampai sekarang saya sekarang menemukan produk yang brand produk yang bahasa sekarang adalah produk market fit. Produk market fit itu fit sama pasarnya. Sebenarnya itu kuncinya sih. Ya ini salah satu yang kami bikin juga, jadi kami nggak fokus hanya kepada kayu dan bambu juga, salah satunya pouch. Kenapa pouch? Karena memang pasar membutuhkan ini, gitu. Jadi kita orientasinya akhirnya kepada apa yang dibutuhkan oleh pasar. Jadi ini produk natural juga, kita ngangkat potensi daerah juga, ini karena dari kain lurik dari Jogja atau dari Jawa Tengah, jadi kita angkat potensi lokal, gitu sih. Solver ya, memecahkan masalah. Jadi kita tahu, oh ini yang dibutuhin ada orang kantoran. Kantoran tuh yang dibutuhin apa sih? Nah dari situ baru, oh mereka butuh produk-produk yang berbeda, unik, punya value, nilai-nilai yang nggak ada di pasaran. Kita menggandinglah pengrajin lokal, membuat produk-produk yang saat ini yaitu dari produk kayu dan bambu yang memang ciri khas dari Indonesia. Jadi kita mengangkat bahwa bangga buatan Indonesia gitu. Itu sih. Potensi itu besar dan banyak. Banyak, pengrajin lokal tuh banyak banget, dan salah satu misinya pengen ngebantu mereka sih, karena mereka tuh di daerah-daerah mereka potensinya bagus-bagus, mereka kreatif, ya cuma satu pemasaran gitu. Itu sih. Salah satu misi yang ingin kami angkat atau visinya adalah kita pengen menghasilkan produk yang kelas dunia kalau bahasanya saya selalu sama tim, ya kita harus ngasilin produk yang kelas dunia gitu. Kita belum ekspor sekarang, tapi kita akan ke arah sana mungkin suatu saat di waktu yang tepat. Jadi dengan produk kelas dunia itu, maka yang kita kejar sekali itu adalah kualitas. Tidak semua teman-teman pengrajin itu bisa ngikutin standar, ya banyak sih, tapi berproses gitu. Berproses itu jadi tantangannya adalah bagaimana menaikkan kualitas, QC, berkomunikasi dengan mereka, kemudian juga membantu mereka kalau ada kesulitan di produksi gitu, dan yaitu menjaga kualitas gitu. You're the night sky trying to make me see your stars, but the dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence, and the dark's all that I see when your stars have burnt out and your heart makes no sound. I'll find violet in your eyes, and you be my night sky. Ya kalau pasti sih, kalau kita sudah bermitra biasanya nanti ada bantuan untuk permodalan juga. Jadi bantuin kalau misalnya mereka butuh mesin, biasanya kita kasih bantuan pinjaman untuk beli mesin, dicicilnya potongannya setiap mereka produksi gitu. Karena pengennya sih sebenarnya mereka juga berkembang sih, karena salah satu visi dan misi dari Kaisa itu untuk bisa memajukan pengrajin lokal gitu. Ini Mas, There's so much cold in you, and
And the silence is so loud when you go. I just stay dancing with my shadow all day. Watch the time, I can find the point. Oh, tentu. Jadi visi kami juga bisa mensejahterakan pengrajin lokal dan karyawan tentunya. Itu dari visi itu kelihatan loh gitu, bagaimana kita coba untuk bermitra, kalau butuh apa-apa nanti kita bantu gitu. Kenapa? Karena pengen tumbuh bareng. Saya bahasanya kita tumbuh bersama gitu. Ya memang kalau setiap brand saya itu selalu punya nilai-nilai yang ingin disampaikan. Kalau untuk Green Bell dulu itu karena kan kaktus ya, waktu itu saya dapat kaktus. Kaktus itu kan lambang dari tanaman yang kuat, kokoh. Jadi seperti cintanya pengantin itu yang harus kuat dan kokoh gitu. Jadi pesan-pesan juga untuk mencintai tanaman, mencintai alam lewat souvenir. Nah itu untuk Green Bell. Tapi untuk kayu saya itu jauh lebih dalam lagi, dimana di situ kita punya dua pesan. Kita buat people-nya sama planet. People-nya sudah kita bicarakan tadi soal pengrajin lokal, gimana saya coba untuk mengangkat perekonomian pengrajin lokal dengan bekerja sama dengan mereka. Untuk people-nya, untuk planetnya adalah setiap keuntungan yang kami dapat kami sisihkan untuk menanam pohon. Jadi setiap tahun kami ada kampanye menanam pohon. Tahun pertama kita kampanyenya di Gunung Salak menanam pohon. Yang kemarin kampanyenya di Kalimantan menanam pohon. Nah sekarang insya Allah mau bikin kampanye lagi di satu tempat. Iya, kita pengen ada story-story, nilai-nilai yang orang pada saat membeli itu ada. Kita pengen jadi good brand ya, brand yang baik, yang memang orang pada saat membeli itu ada pesan-pesan yang tersampaikan. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop? Oke, jadi ini satu produk yang kita kerjasama dengan desainer nasional. Jadi dibantu sama Kementerian Dalam Negeri untuk coba ngangkat potensi yang bisa buat ekspor gitu. Jadi ini kita bikin agenda dari bambu seperti ini gitu. Ini kan unik sekali. Ya, kenapa ini yang dibutuhin sama pasar kami? Orang-orang kantoran kan butuh agenda. Sekarang tuh era digital ya semuanya ya. Jadi bahkan kita nggak pernah tahu customer kita siapa, ketemu siapa, nggak, semua tuh lewat digital. Jadi bahkan pengrajin lokal juga lewat digital kami ketemunya gitu ya. Ya hanya 1-2 yang akhirnya ketemu tatap muka, tapi yang lainnya kita buy online gitu. Jadi makanya sebenarnya nggak perlu ditakutkan bahwa zaman sekarang itu justru banyak sekali kemudahan gitu. Kita membeli bahan baku online, kita ngirim online. Ini makanya toko tuh nggak perlu di pinggir jalan segede apa, kita di daerah kampung pun juga akhirnya bisa gitu. Wait, I know that you're afraid, but it'll be okay if you just stay with me. We can run from here and we can disappear and they won't find us where we are going, dear. So baby, hold on to me, 'cause I know I can make you believe in something that only we can see. Oh, so baby, hold on to me, hold on to me. Kayaknya sih kemampuan buat beradaptasi. Adaptable ya bahasanya. Adaptable itu kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Karena kalau saya cuma bertahan dari dulu jual boneka putih ya, saya mungkin bisa rebahan di ngurusin anak, nggak bisa jual apa-apa gitu. Maksudnya bukannya ini ya, maksudnya bukannya merendahkan ibu rumah tangga, maksudnya ya dulu seperti itu gitu loh. Karena kan pasarnya makin turun, bukannya apa-apa. Mungkin dulu saya 2009, 2012 itu rame banget memang. Saya juga punya pengrajin yang saya produksi sendiri, pengrajin saya sampai 20 orang di sini, ibu-ibu gitu ya, anak-anak muda. Saya sampai 20 orang pengrajin di zamannya itu. Tapi kan waktu terus berganti gitu. Kita nggak bisa bertahan di situ aja. Kita harus melihat kondisi sekarang seperti apa gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu. Kita kemampuan beradaptasi dengan kondisi sekarang itu yang aku pikir semua orang harus bisa sekarang. Karena semua sekarang kita nggak pernah krisis apalagi itu semua kalau kita nggak beradaptasi kita nggak bisa bertahan. Gitu sih.
karyawannya ada 13 orang, baru 13 sih. Mereka, karyawan saya tempatkan di posisi yang memang sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka, sehingga mereka nyaman di posisinya. Itu penting. Saya punya misi mensejahterakan karyawan juga, membangun mereka. Karena usaha ini bisa bangkit dan bangun kalau timnya juga ikut bangun. Nggak cuma saya secara sendiri untuk belajar, tapi mereka juga harus tumbuh. Penting. Ini hubungannya sama rasa nyaman. Belum tentu loh, misalnya dia lulusan desain, tapi dia suka desain, terus dia menikmati, belum tentu. Atau dia seorang akuntansi, terus dia ditempatkan pasti akuntansi, belum tentu. Kadang-kadang ada yang saya tuh lulusan akuntansi, saya kok nggak suka ya, lebih senang desain ya, misalnya gitu. Ya tapi dari awal kita udah seleksi bahwa kenyamanan bekerja itu jadi nomor 1 buat teman-teman di sini gitu. Saya menganggap mereka tim, bukan karyawan tapi tim, karena kita sama-sama bekerja. Saya bekerja, mereka juga bekerja gitu. Kita hadapi mereka fine sih, karena saya ngasih ruang ke mereka untuk berkreasi. Itu kasih ruang. Ini kan anak-anak Gen Z ya, kalau ngelihat tim saya tuh tim masih pada muda. Mereka tuh anak-anak Gen Z. Gen Z itu yang ya baru-baru lah gitu, yang lulusan fresh graduate gitu. Buat mereka yang pertama, mereka harus rasa memiliki usaha ini. Mereka rasa ownership-nya tuh kuat, ditumbuhin. Kalau mereka tuh bagian dari tim ini gitu, usaha ini. Usaha ini tumbuh, mereka juga ikut tumbuh gitu. Yang kedua, mereka nyaman bekerja, dikasih ruang. Mereka butuh apa, alat apa, mereka kasih ruang untuk mereka berkreasi. Itu yang membuat mereka jadi lebih merasa bahwa tempat ini adalah tempat buat mereka. Walaupun kita rumahnya tempatnya di kampung, di jauh, tapi wah luar biasa tim saya tuh. Gitu sih. We climb the greatest heights, jump down and have a fight, and that's all we'll ever like, but that can never change my mind. When it's good, it's amazing. When it's bad, it's uneasy. I wouldn't have it another way. There's no other way. When it hurts like this, ever like, ever like, ever like, ever like. Oke pemirsa, mari kita lihat ini tim saya sedang bekerja. Saya akan coba untuk jelaskan. Jadi ini tim marketing saya, bagian sales. Tujuannya adalah membalas pesan kalau misalnya ada customer yang bertanya. Ini bagian purchasing, hubungannya sama sales juga untuk memastikan bahwa purchasing bahan bakunya tuh tersedia apabila ada pesanan. Kemudian apabila pesanan masuk, nanti bagian desain grafis yang akan mengedit desain grafisnya. Ya, misalnya ini contohnya kayak gini. Ini kita lagi ngedesain karena kan produk kami custom. Jadi kami memastikan bahwa pesanannya itu sesuai. Gitu. Ini tim saya bagian keuangan yang mengecek keuangan uang masuk. Kemudian ini ada sales juga. Ini sales juga. Kemudian ini konten kreator. Ini tempat kerjanya konten kreator. Gitu. Biasanya konten kreator tuh bikin konten-konten gitu. Ini kita punya studio mini, studio kecil-kecilan lah. Jadi ini kerjanya seperti itu, dengan alat yang seadanya kita coba bikin seperti itu. Kemudian, ini berantakan. Jadi ini adalah tempat produksi kami gitu. Ini barangnya lagi baru datang dari pengrajin kami. Mitra kami ini coba lagi diseleksi sama ini baru datang, persis baru datang. Jadi belum sama sekali belum didesain, belum digrafir, masih polos. Ini baru datang, jadi ini proses seleksi. Biasanya diseleksi barangnya apakah sesuai dengan quality yang ditetapkan. Kalau ini belum, ini baru datang. Kalau ini dari perusahaan, misalnya ini persona atau perusahaan saya kurang tahu, ini pakai bahasa Jepang gitu. Ya, yang udah ada pesanan biasanya yang udah didesain kayak gini. Ini seperti ini udah didesain, udah LRT. Ini pesanan dari LRT. Kemudian ini juga ada pesanan. Saya kurang tahu ini dari mana. Contohnya ini seperti ini. Ini udah custom. Kalau sudah di custom seperti ini, berarti sudah dipesan sama orang. Kemudian ini pesanan juga yang akan kami kirim. Jadi ini ada kaktus. Ini nanti masukin ke dalam gift box juga.
gitu. Mereka pengen ada variasi dalam kotak hampersnya, itu ada kaktus tuh biasanya nanti gabung sama yang lain-lain. Jadi ada keranjangnya mungkin. Ini contoh dus-dus yang akan diisi nanti hari ini dan akan dikirim. Totalnya ada 200 box gitu ya. Dan harus kami kirim hari ini juga. Mudah-mudahan sih tim saya bisa memenuhi permintaannya semua hari ini, karena kemarin libur, ada tanggal cuti bersama. Jadi kita harus ngejar. Oke, dan ini ada pesanan yang lain juga. Ini dari BRI. BRI ini sama dari ada 50 pesanannya seperti ini BRI. Saya nggak hafal ya. Biasanya sih maksimal seminggu ya. Seminggu masih bisa ya dikejar. Gitu. Ini makanya lagi ngejar-ngejar. Ini apa guys? Oh, ini ada ini juga. Ada power bank-nya juga. Jadi ada permintaannya power bank, ada notesnya, sama isinya, iya, gitu. Ya kita coba penuhi apa yang mereka minta aja sih. Yang jelas sih, pertama adalah kita pengen coba untuk meningkatkan kualitas, itu udah pasti. Kualitas tuh nomor satu, jadi karena memang salah satu dari visi kami adalah memiliki produk dengan kualitas dunia gitu ya. Artinya walaupun jualnya lokal tapi kualitasnya dunia gitu. Karena saya nggak pengen produknya produk negara sebelah aja ya, tetangga ya, itu kualitasnya bagus gitu. Masa kita pengrajin lokal nggak bisa gitu. Nah itu kualitas nomor satu. Standar kualitas, kapasitas sudah pasti. Kita memperbanyak pengrajin lokal, pemberdayaan mereka sehingga semakin banyak dampak positif yang bisa kami sebarkan. Itu sih sebenarnya di tahun ini tuh lebih ke arah situ.